Halo, assalamualaikum. Yuk simak video pembahasan soal-soal matematika khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Enjoy watching to my video. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal uji kompetensi 5 bagian esai soal nomor 7. Jumlah umur Gino dan umur Handoko adalah 60 tahun. Gino ditambahkan dengan Handoko sama dengan 60 tahun. Kemudian selisih umur mereka adalah 4 tahun. Ginonya lebih tua, berarti Gino dikurang Handoko 4 tahun. Model matematika dari soal cerita tersebut. Modelnya bisa berbentuk seperti ini atau mau kita inisialkan. Ginonya X, Handokonya Y. Berarti X ditambah Y sama dengan 60 atau X dikurang Y sama dengan 4. Pertanyaan yang B, umur Gino dan umur Handoko masing-masing berarti ya. Kita substitusikan nilai persamaan 2 ini. X sama dengan 4 ditambah Y ke persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 60. X-nya kita ganti dengan 4 ditambah Y sama dengan 60. Y tambah Y berarti 2Y, 60 dikurang 4. 2Y sama dengan 60 dikurang 4 itu 56. Y sama dengan 56 dibagi 2. Y sama dengan 28. Y tadi umur si Handoko. Kita substitusikan ke X sama dengan 4 ditambah Y untuk umur si Gino ya. Berarti X sama dengan 4 ditambah 28. X sama dengan 32 tahun umur Gino. Kemudian pertanyaan yang C, perbandingan umur Gino dan umur Handoko. Gino berbanding dengan Handoko. Gino tadi 32, Handoko 28. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 4, hasilnya 8 berbanding 7 umur Gino dan Handoko. Untuk nomor 8, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Untuk 8A, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Berarti Y ini kita ganti dengan min X ditambah 3 sama dengan min X ditambah 5. Kemudian min X plus X, yang ini 5 dikurang 3. Ini 0 dan ini 2. Berarti mereka tidak memiliki penyelesaian. Untuk 2B, kita substitusikan nilai X ke persamaan 2. 2, X-nya kita ganti dengan 2Y ditambah 10 ditambah 3Y sama dengan negatif 1. 2 dikali 2Y itu 4Y ditambah 2 kali 10 itu 20 ditambah 3Y sama dengan negatif 1. 4Y ditambah 3Y 7Y, negatif 1 dikurang 20. 7Y sama dengan negatif 1 dikurang 20 negatif 21. Y-nya negatif 21 dibagi 7. Y sama dengan negatif 3. Kemudian masukkan nilai negatif 3 ke persamaan ini. Yang pertama, kita di sini aja ya. Berarti X sama dengan 2Y ditambah 10. X sama dengan 2 dikali Y-nya negatif 2 ditambah 10. X sama dengan 2 dikali negatif 3 itu negatif 6 ditambah 10, maka nilai X-nya itu 4. Penyelesaiannya berarti di 4, negatif 3. Untuk yang C, kita ubah X ditambah Y sama dengan 3 ini jadi X sama dengan 3 dikurang Y. Kita masukkan ke persamaan 2. X-nya kita ganti dengan 3 min Y ini sama dengan negatif 3.
min Y dikurang Y, min 2Y, min 3, 3-nya jadi berubah min 3 juga. Min 2Y sama dengan min 3 dikurang 3, min 6. Y, min 6 dibagi min 2. Y sama dengan 3. Masukkan Y sama dengan 3 ke persamaan yang ini aja. X dikurang 3 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 ditambah 3. X sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya di 0,3. Kemudian 8D itu di 2X dikurang 4Y sama dengan 10 dan negatif 12X ditambah 24Y sama dengan negatif 60. Persamaan yang pertama bisa sama-sama kita bagi 2. Hasilnya 2X dibagi 2 tinggal X, negatif 4Y dibagi 2, negatif 2Y, 10 dibagi 2, 5. Kemudian kita buat X sama dengan 5 ditambah 2Y. Kita substitusikan ke persamaan 2. Negatif 12X, X-nya kita ubah ke 5 ditambah 2Y ya. Kemudian ditambah 24Y sama dengan negatif 60. Negatif 12 dikali 5 berarti negatif 60. Negatif 12 dikali 2Y, negatif 24Y, ditambah 24Y sama dengan negatif 60. Ini 24 sama 24 habis ya. Kemudian negatif 60 ditambah 60 juga habis, berarti tidak ada penyelesaiannya. Soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar persegi panjang. Kita disuruh menentukan nilai X dan Y-nya. Ketika lebarnya, kita ke lebar dulu. Yang samping itu kan X ditambah 3Y sama dengan 7. Yang panjangnya 2X ditambah Y sama dengan 9. Kemudian ini kita rubah jadi X sama dengan 7 dikurang 3Y. Biar kita langsung substitusi ke persamaan 2-nya. 2 dikali X-nya 7 dikurang 3Y ditambah Y sama dengan 9. 2 kali 7 14, negatif 3Y dikali 2, negatif 6Y ditambah Y sama dengan 9. Negatif 6Y ditambah Y berarti negatif 5Y sama dengan 9 dikurang 14 yang ini. Negatif 5Y sama dengan 9 dikurang 14 itu negatif 5. Maka nilai Y-nya negatif 5 dibagi negatif 5. Y sama dengan 1. Masukkan ke persamaan yang ini. X sama dengan 7 dikurang 3Y. X sama dengan 7 dikurang 3 dikali 1, karena Y-nya 1 ya. Maka nilai X sama dengan 7 dikurang 3. X sama dengan 4. Berarti penyelesaiannya di 4,1. Atau boleh juga sampai X-nya 4, Y-nya 1. Udah gitu aja. Untuk nomor 10, gambar di samping menunjukkan suatu persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Setiap bagian berupa persegi panjang yang mempunyai keliling 70 cm. Tentukan luas persegi yang dimaksud. Nomor 10, untuk lebarnya kita misalkan X, panjang kita misalkan Y. Tapi lebih tepatnya selain panjang, nama lainnya itu tinggi. Karena bentuknya tinggi, karena bentuknya seperti ini ya. Tinggi sama lebar aja. Diketahui keliling suatu persegi panjang kan 2 dikali panjang tambah lebar atau panjang tambah tinggi. Panjangnya kan ada 6 karena dibagi menjadi 6 kotak, berarti 6X ditambah lebarnya X. Karena si panjang ada 6 bagian. K sama dengan 2. K-nya udah diketahui ya, 70. Kemudian 2 dikali 6X. Ini kali ya, bukan X ya. Jadinya 12X. Ditambah 2 dikali X jadinya 2X. Berarti 70 sama dengan 12 ditambah 2X, 14X. Maka nilai X-nya 70 dibagi 14. X sama dengan 5.
Ketika nilai X-nya 5, kita substitusikan ke Y sama dengan 6X. Karena Y tadi sebagai tingginya kan ada 6 bagian. Y sama dengan 6 dikali 5, maka nilai Y-nya adalah 30. Untuk luasnya, luas persegi kan sisi dikali sisi atau tinggi dikali tinggi, jadi 30 dikali 30, hasilnya 900 cm kuadrat. Oke, kalau kalian masih bingung, tadi kan bentuknya seperti ini, kurang lebih kayak gini lah. Ini persegi terbagi menjadi 6 bagian. Ini sebagai lebar, ini sebagai tingginya. Tingginya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dari itu kenapa di sini bisa 6X tadi. Jika pembahasan soal di video itu kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya.